Hai, selamat pagi yang Living Indonesia. Apa kabar di pagi hari ini? Sebelum mulai, boleh saya tahu dong kabarnya masing-masing. Boleh tulis di kolom chatnya kabarnya baikkah? Luar biasa kah? Semangat mendengarkan testimoni hari ini kah? Karena testimoninya tuh keren banget, serius. Kita-kita nih yang kemarin lagi persiapan untuk sesi ini, kita pada bengong-bengong gitu. Karena aku kasih spill di awal dulu ya, teman-teman. Jadi hari ini yang akan cerita tentang Blink Ginger PMF itu ada dua orang. Yang pertama Kakak Nendi. Hai Kakak Nendi, kamu sudah siap belum ya? Halo Belisa, halo Hai Kakak teman-teman. Nendinya sudah siap nih. Terus yang kedua ada Bu Feti juga. Jadi nanti Kakak Nendi dan Bu Feti akan cerita bahwa mereka Bu Feti atau Kakak Nendi nanti dengerin sendiri cerita mereka ya. Tapi turun lingkar perutnya itu sampai 15 cm dalam waktu 30 hari aja. Terus yang menjadi bonus yang kalau saya sih sukacitanya luar biasa, kolesterolnya bisa turun, Kakak Nendi ya, nanti cerita sendiri ya. Lalu kemudian gula darahnya turun, tekanan darahnya juga turun. Lalu yang paling menyenangkan itu lingkar perut dan visceral fatnya tuh pada turun semuanya. Dan itu terjadi dalam 30 hari, nanti dengar ceritanya mereka menggunakannya Black Ginger PMF. Tanya-tanya gimana cara penggunaannya sampai bisa seperti itu, sampai bisa turunnya luar biasa. Tapi kayaknya nggak usah berlama-lama lagi ya. Kalau saya lihat di kolom chat, teman-teman sudah bisa mendengar suara saya belum? Boleh nggak saya tanya dulu? Hai Kakak Nova, sehat loh dia loh. Yang lain sudah bisa mendengar suara saya belum ya? Sudah jelas ya Kak Vivi, terima kasih. Kalau sudah jelas, saya langsung mengundang Kakak Nendi. Hai Kakak Nendi, apa kabar kamu pagi hari ini? Ya, kamu masih di mute, kakak. Padahal udah cakep banget loh, tapi masih di mute loh. Oh Nah, ya, sudah. Alhamdulillah sehat Belisa. oke. Kalau gitu, saya coba share sebentar. Ini sudah terlihat belum, teman-teman? Sudah jelas kayaknya. Sudah ya, jelas ya. Saya kalau gitu akan menyerahkan spotlightnya kepada kakak Nendi, supaya kakak Nendi akan cerita-cerita pada kita pagi hari ini. Tunggu, tunggu, tunggu. Sebentar ya, stop share dulu. Aku remove spotlight jadi cuma kamu lalu aku share. Oke, jadi sudah kelihatan jelas belum ya slide-nya Kakak Nendi? Jelas. Jelas ya, Ya, aku baik. jelas. Teman-teman silahkan langsung mendengarkan kisah dari Kakak Nendi. Kakak Nendi silahkan bercerita. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Belisa atas waktu kesempatannya. Halo teman-teman, salam kenal ya. Nama aku Nendi dari Probolinggo, Jawa Timur. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang juga menjalankan bisnis yang living dan menggunakan produk yang living sejak tahun 2017. Aku seorang ibu dari tiga anak dengan kondisi saat ini eh, menggunakan Black Ginger PMF sebagai program fat loss aku. Nah, eh, untuk BB ya berat badan sebelum menggunakan Black Ginger itu aku di 69,1 kilogram dengan BMI statusnya overweight. Karena tinggi aku 163 ya. Jadi dengan berat badan segitu status BMI aku tuh overweight. Dengan lingkar perut juga lumayan besar 92 cm. Nah, kondisi yang aku alami ini tidak berjalan tidak apa ya, tidak terjadi instan karena kegemukan yang aku alami ini ya sedikit demi sedikit gitu. Mulai dari kurun waktu 2020 sejak COVID itu terakhir kali aku mempunyai berat badan ideal. Nah, sejak pasca COVID sampai 2026 ini kenaikan berat badanku tuh perlahan naik gitu ya sampai akhirnya kemarin rekor paling besar itu adalah 69,1. Itu terjadi karena juga aku kebetulan setahun terakhir kemarin itu vakum berolahraga karena cedera. Sebelum-sebelumnya tuh aku lumayan rutin ya olahraga lari, strength training karena cedera di tulang keringku dan di tumitku akhirnya kondisi seperti itu membuat aku semakin malas untuk berolahraga dan memperparah eh, kegemukan yang aku alami. Untungnya sejak bulan Juli itu kan
produk Black Ginger PMF ini masuk ke marketnya yang Living Indonesia, aku langsung coba untuk pakai ya, tepatnya di tanggal 19 Juli 2026. Dan ternyata setelah aku pakai Black Ginger itu, kebetulan aku ada inisiatif untuk melakukan cek darah, dan ternyata hasil cek darah aku tuh sebuah alarm atau wake up call bagi aku. Untuk lengkapnya next ya. Next slide. Next slide, Bu Lisa. Belum kelihatan ya, ini udah next slide. Di sini atau next lagi? Yang setelah tadi tuh. Nah, ini. Oke. Nah, ini adalah gambaran kondisi badan aku saat awal melakukan challenge minum Black Ginger ya, 30 hari bersama Black Ginger. Dengan dosis 2 tablet sehari, yaitu aku minum di pagi hari saat perut kosong sebelum sarapan. Itu lingkar perut aku awalnya 92 cm dengan berat badan 69,1, BMI masih overweight. Yang aku rasakan di awal-awal itu badan aku sering ngantuk ya. Yang aku alami itu gampang ngantukan, terus nafsu makanku juga nggak terkontrol. Terus juga kalau dibuat olahraga, jalan pagi gitu atau jogging santai itu berasanya baru sebentar aja tuh udah gampang capek. Terus juga nyeri atau pegel-pegel di persendian gitu kan ya, di beberapa otot. Kalau kalau bangun tidur pagi pun tuh kayaknya kayak nggak fresh gitu, sering ngerasain badan tuh kayak pegel-pegel semua gitu. Dan aku juga ngerasain tidur malamku akhir-akhir kemarin sekitar pasca Idul Fitri lah, pasca puasa Ramadan sampai sekarang itu tidurnya tuh kayak agak berantakan sehari-harinya. Oke, next. Ini adalah kondisi ketika aku sudah 10 hari. Sudah 10 hari minum Black Ginger, yaitu tepatnya pada tanggal 29 Juli. Sudah ada progres ya. Lingkar perut aku tuh sudah turun, yang awalnya 92, turun menjadi 87 cm. Dan berat badan juga sudah turun menjadi 67,7 kilo, walaupun statusnya masih overweight. Di sini aku sudah sangat, apa ya, wah ternyata Black Ginger ini ngefek ya di badan aku, kayak cocok gitu di badan aku. Walaupun pada saat penggunaan Black Ginger di seminggu pertama, 7 hari pertama itu aku kayak ngerasa agak pesimis karena kok berat badan aku stuck ya. Turunnya paling cuman maksimal itu 500 gram, setengah kilo doang. Kadang juga naik lagi, cuman turun dikit, turun 300 gram. Pokoknya gitulah. Kok kayaknya ini ya, Black Ginger ini eh, ngefeknya tuh cuma tipis-tipis aja gitu ke badanku. Tapi ternyata setelah telaten aku jalanin sampai 10 hari, lingkar perut dan penurunan berat badan juga sudah lumayan terlihat hasilnya. Oke, next. Nah, kemudian perkembangan aku minum Black Ginger itu uh, kan udah mulai terlihat tuh ya hasilnya. Oh, udah ada penurunan lingkar perut, udah ada penurunan berat badan. Tapi aku jadi penasaran nih, kira-kira gimana ya screening kesehatanku atau profil profil lipid darahku, terus juga gula darah dan lain sebagainya itu gimana gitu pada saat aku minum Black Ginger. Apakah ada efek gitu ya? Nah, ternyata di pertengahan aku minum Black Ginger, tepatnya pada tanggal 11 Agustus, aku melakukan cek darah. Nah, cek darah ini di laboratorium puskesmas, hasilnya cukup membuat aku kaget ya, kayak shock gitu. Ternyata ini menjadi wake up call bagi aku, menjadi alarm awal bagi aku bahwa ternyata tubuhku selama ini, mungkin dari jauh sebelum minum Black Ginger, itu ternyata sudah ada masalah akibat dari status BMI ku yang overweight tadi, yaitu aku ada hipertensi. Pada saat itu tensiku cukup tinggi, terus juga ternyata sudah mulai ada sinyal prediabetes karena hasil pemeriksaan gula darah puasa ya, ini pada saat puasa itu udah lumayan tinggi nih, 119. Padahal normalnya harusnya itu nggak boleh lebih dari 100. Terus juga kondisi lemak jenuh di darahku itu juga tinggi, kolesterolnya 220, padahal normalnya itu tidak boleh dari 200. Dan total kolesterolnya itu LDL-nya atau
kolesterol jahatnya itu juga melebihi batas normal gitu. Kalau normalnya kan tidak boleh dari 120 kalau nggak salah, tapi aku tinggi ya hasilnya 136 dan HDL-nya atau kolesterol baik ya dalam tanda kutip itu hasilnya memang sudah cukup ideal. Namun sebenarnya masih bisa dioptimalkan lagi, dokternya bilang seperti itu. Dan untuk trigliseridnya hasilnya masih normal, belum melebihi batas ininya ya. Tapi kata dokternya dengan kondisi LDL yang tinggi dan kolesterol totalnya yang tinggi ini juga harus ini udah harus diperhatikan. Karena kalau misalnya tetap berlanjut gaya hidup yang masih lama, malas gerak, terus pola makan nggak terkontrol segala macam, mungkin kondisi ini akan bisa lebih memburuk gitu ya. Nah, berawal dari hasil cek lab saya ini, akhirnya saya memutuskan sejak tanggal 11 Agustus atau di pertengahan siklus 30 hari saya bersama Black Ginger, saya memutuskan untuk menaikkan dosis. Yang awalnya saya minum Black Ginger ini sehari itu 2 tablet, saya naikkan menjadi 4 tablet dalam sehari. Oke, next. Nah, ini adalah perubahan yang saya alami sendiri ketika saya sudah melakukan menaikkan dosis ya, menaikkan dosis Black Ginger menjadi 4 tablet sehari, dilengkapi dengan beberapa protokol essential oil yang living lainnya. Akhirnya saya mendapatkan hasil yang berbeda karena saya ini dasarnya orangnya kayak gampang penasaran gitu ya. Karena beberapa tahun terakhir kemarin itu kalau cek tensi, cek darah itu normal, tapi setelah tubuh saya overweight, kok ternyata cek darah saya ini sudah lumayan mengkhawatirkan gitu ya. Saya kayak, wah masa sih hasilnya seperti itu kalau misalnya saya udah melakukan protokol dengan Black Ginger dan merubah pola hidup selama ini yang udah di pertengahan jalan ini, apakah nanti akan ada hasilnya gitu di hasil cek darah berikutnya. Akhirnya 2 hari, saya nggak mau nunggu-nunggu lama gitu. 2 hari setelah cek darah yang pertama, saya berangkat lagi ke klinik yang berbeda untuk melakukan cek darah ulang. Hasilnya ternyata tekanan darah saya sudah normal, bahkan untuk tekanan darah ini sampai dicek ulang itu 3 kali oleh dokter untuk memastikan apakah kalibrasi alatnya tuh benar, dan ternyata memang hasilnya normal gitu, cek tekanan darah saya. Terus juga ada gula darah puasa itu juga udah berangsur menuju angka normal. Normalnya kan tidak boleh dari lebih 100 sebenarnya, tapi kata dokter 102 ini sudah cukup bagus gitu. Terus juga untuk kolesterol yang tadinya awalnya 220, di tanggal 13 Agustus ini turun menjadi 203. Nah, penurunan poin pada hasil cek lab saya ini, saya lakukan protokol itu sejak tanggal 11 ya. Itu saya minum Green Omega 3, 2 kapsul per hari, Black Ginger 4 tablet sehari, Joint Essential 6 kapsul per harinya. Terus juga ditambah dengan saya memakai oil-oil seperti Aroma Life, Okoti, Cinnamon Bark, Copaiba, Lemongrass, Lemon, Juva Cleanse, dan Black Seed Oil. Nah, saya melakukan protokol ini disertai dengan perubahan pola hidup ya tentunya, kayak saya rutinkan olahraga, perubahan pola makan, mencoba mengatur jam tidur dan lain sebagainya. Alhamdulillah dalam waktu 2 hari aja tekanan darah, gula darah, kolesterol yang semula uh, agak lebih tinggi di batas normalnya berangsur normal sekarang. Gitu. Oke, next. Next. Nah, ini adalah kondisi saya ketika sudah melakukan lengkap ya, lengkap 30 hari rangkaian fat loss saya bersama Black Ginger, yaitu pada tanggal 9 Agustus, lingkar perut saya sudah turun menjadi 82 cm dan berat badan saya sudah turun 66 kilo walaupun dengan status BMI saya yang sudah mendekati borderline overweight. Artinya sudah makin bagus lagi gitu ya BMI-nya. Nah, lingkar perut ini susutnya total 10 cm dan berat badan total itu turunnya 2,5 kilo. Walaupun kondisi saat ini itu masih jauh dari tujuan saya nanti untuk mencapai lingkar perut 75 cm dan berat badan yang ideal bagi saya adalah 60 kg.
untuk menggunakan black ginger ini masih akan terus ya, bahkan sampai saat ini sudah selesai challenge 30 hari pun masih tetap saya minum sebanyak 4 tablet sehari. Nah, setelah melakukan 30 hari penuh minum black ginger ini, saya mendapatkan beberapa insight yang ternyata pada saat awal memulai black ginger itu mindset yang saya miliki itu salah gitu. Karena di awal itu saya punya mindset itu bahwa wah, saya udah cukup aja lah minum black ginger untuk nurunin berat badan. Ternyata menurunkan berat badan itu bukan tujuan gitu, bukan sebagai patokan seharusnya. Bahkan fat loss dengan weight loss itu adalah sesuatu yang berbeda total gitu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih rincinya setelah ini. Terus juga ketika melakukan fat loss dengan black ginger, teman-teman sebaiknya jangan berpatokan satu-satunya pada angka timbangan berat badan gitu. Misal ketika sudah 15 hari atau separuh jalan minum black ginger tapi kok berat badannya turunnya cuma dikit atau bahkan kok nggak turun ya tetap berat badannya atau loh kok malah naik nih berat badannya. Nah, itu jangan buru-buru teman-teman mikir apa ya kayak putus asa atau ah udahlah males mutung di tengah jalan gitu. Sebaiknya teman-teman nanti pelajari gimana sih mindset yang benar itu soal fat loss gitu ya. Terus juga akhirnya setelah 30 hari itu semakin sadar bahwa sebenarnya yang lebih penting itu adalah body recomposition. Oke, next. Nah, ini adalah transformasi ya, transformasi yang terjadi pada diri saya sendiri. Bagaimana perubahan mindset yang awalnya tadi fokus ke weight loss terus menjadi sadar gitu ya, oh ternyata yang terpenting itu adalah fat loss dan mengerti bahwa body recomposition itu jauh lebih penting dari indikator BMI. Ya, jadi karena awalnya saya BMI itu statusnya adalah overweight, berat badan berlebih, eh, dengan 30 hari minum black ginger ini sudah ada perubahan yang terlihat yang awalnya saya perutnya buncit ya 92 cm itu udah kayak begah banget sehari-hari terus banyak celana celana saya tuh udah banyak yang kesempitan kalau dibuat duduk itu kancingnya suka kebuka sendiri. Nah, sekarang alhamdulillah sudah fit lagi nih ukuran celana saya bahkan udah mulai beberapa itu yang ukurannya tuh udah kelonggaran. Nah, terus juga perubahan dari bentuk tubuh saya pada saat berat gede kemarin 69,1 dengan yang sekarang itu udah sangat sangat saya rasakan entengnya gitu sekarang dan ternyata ketika di foto pun ternyata look-nya itu udah beda banget gitu. Walaupun penurunan berat badannya itu nggak yang gede-gede banget sampai 5 kilo lebih atau 10 kilo lebih tapi bentuknya itu udah sangat terlihat ketika waktu BB69 itu terlihat ada penumpukan lemak di pinggul, di paha, di perut gitu ya. Nah, sekarang alhamdulillah kondisi lingkar paha, lingkar perut itu sudah uh, jauh berkurang dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ini terjadi karena di dalam tubuh saya itu ada body recomposition-nya. Jadi kadar lemak terutama mungkin di visceral fat ya di area perut di area pinggul itu berkurang. Nah, karena saya menjalani program 30 hari Black Ginger ini dengan olahraga, angkat beban, dan kardio segala macamnya, jadi kemungkinan ada kenaikan massa otot pada diri saya. Jadinya walaupun turunnya tidak banyak, hanya 2,5 kilo aja berat badannya, tapi yang saya rasakan tubuh saya semakin lean gitu. Formnya itu udah beda banget. Nah, jadi kalau teman-teman berpatokan pada BMI, tolong ya mindset itu segera segera kita buang karena BMI itu udah usang gitu, udah nggak dipakai lagi oleh WHO untuk menentukan standar kesehatan seseorang. Bahkan yang terbaru ini WHO menentukan eh, faktor resiko seseorang bisa terjangkit penyakit metabolik itu adalah dari lingkar perut. Kalau dari perempuan itu maksimal tidak boleh lebih dari 80 cm, sedangkan yang laki-laki tidak boleh lebih dari 90 cm untuk mengurangi faktor resiko ke depannya bisa terkena penyakit metabolik seperti diabetes, jantung, kolesterol, dan lain sebagainya. Oke, next. Sebentar ya.
Tunggu, nggak, belum bisa keluar soalnya slide-nya. Di aku udah ganti si kakak Nendi. Kayaknya agak lama ya. Sinyal mungkin. Udah belum ya? Iya, udah, Bulisa. Nah, ini adalah transformasi aku juga yang terlihat dari ini ya, size baju. Jadi sekarang banyak celana yang udah kelonggaran, terus juga baju-baju sebagian besar yang tadinya itu kayak apa ya, press body gitu, sekarang juga udah mulai leluasa. Nah, ini yang aku rasakan, oh seperti ini ya body recomposition itu, karena otot otot yang kita bangun atau massa otot yang kita pertahankan itu nggak mengambil volume yang banyak di dalam tubuh kita. Karena tubuh kita tuh kayak menjadi semakin padat, firm gitu ya, dengan adanya otot yang kita jaga, dan juga lemak yang terkikis oleh pembakaran yang dibantu oleh black ginger ya, itu lemak-lemak yang awalnya menumpuk di perut, di pinggul, di paha, itu menjadi terkikis dan bentuknya pun akhirnya jadi beda. Jadi kan dengan massa yang sama-sama 2 kilo otot dan 2 kilo lemak itu ternyata memiliki volume yang jauh berbeda. Makanya kalau ada orang ya ada ilustrasinya yang di gambar tengah, ketika ada seorang perempuan yang berat badannya 60 kilo dan tingginya sama, jadi status BMI-nya mungkin aja sama, tapi bentuk badannya, formnya itu bisa berbeda karena ada perbedaan pada prosentase massa otot dan massa lemaknya. Nah, bersyukurnya kita pakai black ginger ini yang punya formula itu 3 bahan alami itu mendukung itu semua. Kalau yang black gingernya dia kan emang fokus ke fat loss ya, memaksimalkan pembakaran lemak visceral dan lemak abdominal di dalam perut. Terus juga ada bahan kunyit ya. Kunyit ini untuk mengurangi inflamasi kronis, karena kalau kita membiarkan inflamasi itu terus-terusan terjadi dalam tubuh kita, itu membuat sel lemak, terutama sel lemak yang ada di visceral fat itu ini apa, lambat responnya ketika kita melakukan olahraga, kita melakukan perubahan pola makan tanpa dibarengi dengan menekan kadar inflamasi kronis, itu semua tuh kayak berjalan kayak percuma aja gitu, karena semakin kita membiarkan inflamasi, ya tetap aja sel lemaknya tuh responnya tuh lambat untuk membuat dia tuh semakin mengecil ukurannya gitu ya. Terus juga bahan ketiga tuh yang paling keren juga ada mulberry leaf yang membantu meregulasi metabolisme glukosa di dalam tubuh kita, dan itu ngefek banget untuk teman-teman yang kondisinya seperti saya, mungkin sempat mengalami prediabetes, terus juga teman-teman mungkin yang ada status diabetes, ini bagus banget gitu kalau kita mencoba menggunakan black ginger untuk uh, apa ya, setidaknya kita preventif gitu, tidak menambah lagi massa lemak di dalam tubuh kita, sekaligus untuk mengontrol gula darah seperti itu ya. Nah, yang terjadi body recomposition di dalam tubuh saya itu, tentu saya tidak mengandalkan black ginger ini sebagai satu-satunya tools gitu ya yang saya miliki. Saya ketika program 30 hari bersama black ginger itu berusaha mendisiplinkan diri untuk olahraga setidaknya itu 150 menit setiap minggunya. Jadi saya tuh 3 kali kardio. Biasanya saya isi dengan lari, jogging santai atau dengan jalan cepat ya. Itu 3 kali dalam seminggu. Terus juga angkat beban atau strength training itu setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Terus juga saya melakukan puasa intermittent fasting dengan jendela makan 14/8, dengan banyaknya makan itu hanya 2 kali dalam sehari, dan pengaturan jumlah porsi. Nah, karena saya ada kondisi prediabetes, oleh dokter pada saat cek lab itu saya disarankan untuk mengurangi karbohidrat dan juga menambah porsi protein dan serat. Nah, itu ternyata ngefeknya itu bagus banget gitu dari hasil cek lab berikutnya ataupun dari hasil uh, perkembangan penyusutan berat badan dan lingkar perut saya. Terus juga saya juga berusaha untuk mengelola stres ya, jadi pakai oil kayak Joy, Tressaway, lavender gitu ya sebelum tidur, jadi biar badan saya itu
mengalami recovery yang lebih optimal gitu ya, untuk istirahat, untuk tidur malamnya itu juga lebih nyenyak, dan juga biar kualitas tidur saya itu semakin bagus gitu ya. Jadi saya optimalkan paling enggak satu malam itu harus memenuhi 6 jam tidur yang berkualitas. Oke, next. Nah, itu kalau yang sebelumnya saya sebutkan tuh adalah perubahan kuantitatif ya, secara angka atau yang terlihat dalam ukuran berat badan, ukuran lingkar perut segala macam. Ini adalah perubahan kualitatif yang saya rasakan juga itu seperti eh, ketika saya melakukan olahraga itu terasa banget suhu tubuh saya itu kayak gampang naik gitu ya. Jadi setelah minum black ginger itu ada perubahan suhu yang saya rasakan banget ketika habis berolahraga tuh, kayak badan itu lebih berkeringat, terus lebih sumuk gitu ya, lebih mudah keringetan tuh, kayak lebih mudah ngos-ngosan lah ibaratnya. Nah, itu bagus ya, artinya fat burning itu berjalan lebih maksimal. Terus juga saya udah nggak merasakan lagi sehari-hari itu kayak gampang capek, gampang lelah. Walaupun saya melakukan olahraga angkat beban 2 kali dalam seminggu, itu recovery-nya itu cenderung lebih cepat dibandingkan sebelum saya minum black ginger. Jadi kalau sebelum minum black ginger itu, ketika saya recovery dari angkat beban, itu butuh 3 harian untuk menghilangkan nyeri otot, pegel-pegel, bahkan untuk jalan aja kayak, aduh udah kayak pengkor lah ibaratnya untuk jalan, apalagi untuk dipakai sholat itu kayaknya nyiksa banget ya. Nah, setelah minum black ginger itu saya udah nggak ngerasain itu semua, walaupun udah angkat beban, besokannya itu udah kayak aktivitas seperti biasa aja. Kalaupun ada nyeri-nyeri otot itu wajar ya, yang namanya kita olahraga angkat beban itu wajar, tapi masih bisa ditoleransi, jalan udah kayak biasa, sholat biasa, naik turun tangga itu juga udah nggak tersiksa lagi. Nah, itu kerennya yang apa ya, yang kelihatan banget, yang saya rasain banget gitu dari setelah minum black ginger. Terus juga nyeri-nyeri yang saya rasain pada saat saya cedera itu ya, di tulang kering dan di tumit, pada tumit bagian bawah ya, karena saya punya plantar fasciitis, itu juga sekarang total saya udah nggak ngerasain lagi. Nah, terus juga perubahan yang saya rasakan sekarang, nafsu makan saya menjadi lebih terkontrol ya, nggak mudah lapar, terus juga craving sama makanan, jajanan-jajanan manis, minuman manis itu udah sangat jauh berkurang, bahkan bener-bener setiap hari itu kayak udah nggak pengen lagi gitu minum manis-manis, itu udah sama sekali nggak pengen. Nah, bonusnya dari ini semua, saya merasakan selain badan saya jadi enteng, ternyata imunitas alami badan saya itu menjadi lebih baik gitu, lebih optimal lagi. Ketika lingkungan di sekitar saya banyak yang sakit gitu ya, alhamdulillah sampai saat ini eh, badan saya nggak pernah drop gitu imunnya, masih oke aja walaupun dipakai aktivitas yang padat sehari-hari, dan saya sempatkan untuk olahraga seminggu 5 hari tadi itu, imunitas masih oke banget. Oke, next. Nah, ini adalah apa ya, gambaran bahwa selama ini kita mikirnya itu bahwa eh, orang yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalah lemak pada dirinya itu adalah orang yang dengan status overweight atau obesitas ya. Tapi ternyata yang bisa atau disarankan orang-orang yang punya profil seperti saya tadi, mengalami overweight ataupun bahkan obesitas, itu untuk teman-teman mungkin yang merasa badannya itu ideal, langsing, dengan BMI normal dan lain sebagainya. Apalagi ya dengan kondisi gaya hidup masyarakat yang seperti sekarang ini ya, dikepung dengan banyak radikal bebas lah segala macam, pola hidup yang sedentary gitu ya, yang nggak banyak bergerak segala macam. Teman-teman mungkin yang profil badannya itu langsing, perlu deh coba dicek lagi gitu, apakah emang badan saya itu udah sehat gitu. Mungkin perlu cek darah ataupun screening kesehatan di fasilitas kesehatan gitu ya. Karena jujur banyak saya temui juga
di kehidupan sehari-hari saya, di lingkungan pertemanan ataupun di lingkungan keluarga, banyak orang yang badannya itu langsing, kurus, tapi ternyata eh, ketika beliau cek lab ataupun apa ya, kesehariannya itu mereka merasakan ada kolesterol yang tinggi, terus juga ternyata hasilnya juga bisa jadi punya gula darah yang tinggi, terus ada masalah di livernya, terus beberapa teman saya yang saya kenal juga itu walaupun dengan badannya langsing mengalami masalah di empedu, biasanya itu batu empedu akibat dari penumpukan kolesterol dan lemak jahat di liver gitu ya. Jadi walaupun teman-teman yang berbadan ideal tetapi kondisinya kebetulan mungkin perutnya buncit. Nah, itu bisa jadi karena adanya skinny fat. Itu juga penumpukan lemak visceral gitu ya. Jadi lemak visceral itu bisa numpuk gak hanya pada orang overweight atau obesitas saja, tapi kepada kita-kita nih yang badannya udah langsing, udah kurus, eh, ternyata organ di dalamnya itu banyak diselimuti lemak akibat apa ya, pola makan atau mungkin gaya hidup sehari-hari kita yang memang menaikkan resiko sel lemak itu banyak berkembang di dalam tubuh kita. Jadi nggak ada salahnya nih teman-teman coba ya yang ini apalagi udah memasuki usia 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, walaupun badannya langsing, BM ideal, coba deh apa ya, mulai ada kesadaran diri gitu loh. Ah, aku mau coba cek kesehatan screening gitu ya. Kalaupun memang hasilnya normal, ya alhamdulillah berarti bagus. Kalaupun hasilnya ada kendala-kendala seperti kolesterol dan lain sebagainya, nggak ada salahnya nih untuk coba melakukan perubahan pola hidup dibarengi dengan minum black ginger. Oke, next. Nah, setelah saya melakukan semua rangkaian challenge 30 hari bersama Black Ginger itu, yang saya alami itu selain dari perubahan bentuk tubuh, terus juga perubahan kualitas hidup ya, yang menjadi lebih tentunya lebih sehat, lebih ringan, aktivitas eh, tubuh ini dipakai untuk beraktivitas tuh kayak lebih lebih fit aja gitu sekarang. Nah, itu saya juga mengalami apa ya kayak ada nih pembelajaran yang ternyata saya dapatkan gitu. Selain perubahan mindset ya yang awalnya tadi saya hanya berfokus pada perubahan berat badan harus kurus, harus kurus, harus kurus gitu ya. Tapi ternyata setelah minum black ginger dan saya cari tahu lebih lanjut black ginger ini cara kerjanya seperti apa yang difokuskan oleh black ginger segala macam, ternyata eh, fat loss itu beda gitu ya dengan weight loss. Ternyata dua hal ini adalah benar-benar suatu hal yang sangat completely different gitu ya. Karena kalau fat loss kita memang khusus nih kita apa ya berfokus untuk menurunkan kadar lemak di dalam tubuh kita gitu kan ya dengan harapan lemaknya itu turun maka turun juga resiko penyakit-penyakit metabolik di kemudian hari. Kalau weight loss, nah weight loss ini itu bisa berat badan kita tuh bisa turun, tapi ternyata yang turun itu bisa ke massa ototnya yang turun, kepadatan tulang yang juga turun, terus juga kadar air turun. Nah, kalau ini kita biarin atau kita memang hanya mengejar weight loss, lama-lama kondisi seperti ini tuh justru melemahkan dan berbahaya gitu untuk fungsi organ kita sendiri. Nah, kita tuh nggak pengen kan kurus tapi nggak sehat gitu, langsing tapi nggak sehat. Yang kita pengenin tuh adalah tubuh yang ideal, eh, massa lemak atau persentase lemak yang ideal sehingga tidak menaikkan faktor resiko penyakit metabolik di kemudian hari. Itu kan yang kita pengen. Nah, jadi teman-teman diharapkan untuk merubah mindset itu dari awal mencoba black ginger itu untuk tidak menyamakan fat loss dengan weight loss. Lalu fat loss itu ternyata bukan hanya sekedar makan sedikit mungkin dan turun berat badan sebanyak mungkin, tapi tentang bagaimana kita konsisten melakukan kebiasaan atau habit yang benar. Nah, habit yang benar ini kayak tadi kita telaten gitu ya, minum black ginger sehari minimal 2 tablet, terus juga melakukan olahraga, serius juga memperbaiki pola makan, pola hidup segala macam. Jadi tanpa itu semua ya apa ya, ya memang mungkin bisa bisa aja fat loss itu berjalan tanpa bantuan black ginger teman-teman fokus melakukan konsisten olahraga dan lain sebagainya. Tapi dengan pengalaman yang saya miliki dan hasil yang saya miliki sendiri itu bahwa ternyata pola hidup yang berubah itu apa ya sinergi gitu dengan
dengan manfaat yang ditawarkan oleh Black Ginger. Terus juga di saat melakukan 30 hari fat loss itu kita itu tidak perlu menjadi sempurna gitu untuk dinyatakan berhasil. Nah, untuk melewati itu semua itu nikmati aja prosesnya, terus juga bersabar, be happy, gembira aja dijalanin dengan santai ya, mindful gitu dan juga be konsisten, konsisten aja. Jadi kalau kalau misalnya teman-teman masih pengen aku kok kayaknya pengen makan gorengan ya, masih pengen makan bakso ya, masih pengen jajan lah segala macam, boleh tapi lakukan itu dengan mindful gitu. Mungkin kalau masih pengen makan bakso gitu, mungkin ketika jajan bakso kita bawa bekal sayurannya, sayuran lalapan mentah atau kita bikin tumisan sayuran segala macam. Pokoknya intinya inilah apa ya melakukan perubahan pola makan itu sebisa mungkin jangan sampai menyiksa diri kita sendiri gitu. Yang lebih penting itu adalah kita mindful, kita mengerti batasan porsinya, apa yang terbaik. Misalnya kalau kita pengen jajan gorengan, ya boleh lah ya mungkin sekali-kali cheating day seminggu sekali atau sebulan sekali setidaknya biar kita nggak craving banget yang sampai menderita, tapi porsinya nggak usah yang terlalu lebay. Mungkin yang tadinya makan gorengan bisa sekali makan sampai 3 atau 5 gitu. Ya kita cukup satu udah cukup lah. Terus habis itu setelahnya kita pakaiin oil-oil, kita pakai olahraga, kita banyakin lagi makan serat dan sayuran, protein dan sebagainya. Itu aja sih Bu Lisa sharing yang bisa saya sampaikan buat teman-teman yang sedang menjalani fat loss. Semangat dan terus konsisten. Tunggu, Anu. Terima kasih banyak Kakak Nendi. Teman-teman, gimana menurut kamu sharing yang barusan dilakukan oleh Kakak Nendi? Ada yang merasa ini menginspirasi kamu kah? Kalau ada silahkan tulis dulu di kolom chatnya sebelum saya akan lanjut kepada testimoni yang berikutnya kepada Bu Feti. Bu Feti sudah siap kah? Bu Feti di mana ya? Aku coba lihat di chat dulu ya. Oke, Kakak Risha, terima Iya, kasih sudah siap. responnya. Teman-teman yang lain bagaimana? Menurut kamu sharing Kakak Nendi di pagi hari ini? Nah, Bu Feti juga udah siap nih di sini. Hah, tunggu sebentar ya Bu Feti ya. Saya lagi ngobrol-ngobrol sebentar dengan para partisipan yang ada di sini. Karena tadi Kakak Nendi ya udah cerita bahwa yang dia lakukan memang 4 tablet itu berdasarkan pengalaman pribadi ya. Kalau berdasarkan label itu adalah 2 tablet per hari, tapi sekali minum. Namun memang sudah ada penelitian yang dilakukan oleh Dokter Wu, ada yang minum sampai 10 tablet per hari dalam waktu 4 bulan itu masih aman. Jadi kenapa saya mengizinkan kakak Nendi bicara berdasarkan pengalaman pribadi beliau karena memang ada penelitiannya 10 tablet sampai 10 tablet sehari dalam waktu 4 bulan masih masih oke. Tapi hati-hati ya, itu tadi pengalaman pribadi dan apa yang ada di label tetap menyatakan 2 tablet per hari, 1 kali minum 2 tablet per hari. Dan ingat teman-teman, kita di sini pengen sharing bahwa bukan cuma weight loss yang penting karena banyak banget selama perjalanan saya melakukan perjalanan fat loss bersama dengan Black Ginger PMF, orang tuh pada nanya, lu turun berapa kilo sih? Lu turun berapa kilo sih? Gitu kan. Pasti nanya gitu. Lu turun berapa kilo sih? Kok kelihatan banget. Tapi sebenarnya berat badannya nggak turun banyak. Yang turun banyak itu lemaknya. Kenapa? Karena ketika lemaknya turun, ototnya naik. Karena kan kita olahraga ya. Jadi mau nggak mau berat badannya in total turunnya dikit. Tapi yang turun banyak itu lemak, ototnya naik. Bahkan kadar airnya bisa tetap bagus loh. Itu menyenangkannya fat loss bersama Black Ginger PMF. Jadi kita semua di sini, maksudnya kita-kita yang ada di sini nih, yang lagi jadi pembicara di sini, yang lagi mau sharing di sini, semuanya fokusnya ke fat loss yang memang indikator kesehatannya adanya di sana gitu teman-teman ya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Saya lanjut kepada Bu Feti, bolehkah Kakak Nendi? Boleh ya? Oke, Bu Lisa. Kalau ada pertanyaan, Kakak Nendi boleh baca-baca ya. Teman-teman yang mau ada pertanyaan, silakan di chat dulu aja. Nanti kita jawab di akhir. Saya kasih kesempatan kepada Bu Feti dulu ya. Saya remove spotlight Kakak Nendi. Bu Feti, apa kabar kamu? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bu Feti, Siang, saya iya. mulai share. Sebentar. Oke. Sudah terlihatkah teman-teman apa yang saya sharingkan? Sudah. Sudah terlihat ya. Kalau ada yang belum lihat, boleh ditulis di kolom chatnya. Kalau sudah terlihat, boleh kasih tahu saya juga. Oke, sekarang sudah tinggal Bu Feti ya. Bu Feti, silakan bercerita. Kami semua menunggu ceritanya Ibu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Feti Fatima. Saya pegawai swasta dan ibu rumah tangga. Dan di sini putra saya itu ada 4 orang, semua lahir secara operasi. Dan di awal saya mengikuti program, itu lingkar perut saya 117 cm, lumayan besar dan ya juga bisa dikatakan besar. Dan ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi diri saya. Maka sekitar bulan Mei saya USG untuk melihat apa sih sebenarnya isi perut saya. Dan ternyata ya memang isinya itu penuh dengan lemak dan air. Dan di sini dokter memberikan saran ke saya agar segera atau ya semampunya itu diturunkan lingkar perut. Dokter tidak meminta saya menurunkan berat badan waktu itu, tapi dokter mengatakan ke saya agar saya berusaha menurunkan lingkar perut saya. Karena bisa jadi dengan lingkar perut saya yang 117 cm itu adalah merupakan salah satu sebab saya terindikasi diabetes tipe 2. Nah, pada saat itu yang saya lakukan, saya minum berbagai macam ya, beberapa jenis atau beberapa merek obat pelangsing dan juga olahraga. Ya memang berat badan saya turun, tetapi lingkar perut saya tuh masih tetap besar. Ya, ya masih waktu itu ya di atas 117 lah. Dan di sini saya mengetahui ya dari kan saya ikut di WA grupnya Siti Organik ya kalau nggak salah. Itu di sini saya mengenal Black Singer. Nah, di sini saya nyoba mengonsumsinya dan dari bul dari bulan Juli itu saya mengonsumsi tanggal 13 Juli 2026 ini saya mulai mengonsumsi Black Singer. Dengan waktu itu kalau diukur lingkar perut saya itu ada 117 cm dan ini seperti orang hamil ya kelihatannya. Dan dengan BB berat badan 83,90 kilo. Ini tanggal 13 Juli dan gula darah saya waktu itu 176 dengan tekanan darah 147/96. Di sini memang saya sudah kategori diabetes, makanya kan selain saya mengkonsumsi Black Singer, saya juga mengkonsumsi obat dari dokter, yakni obat diabetes dan obat tekanan darah. Dan pada tanggal 18 Juli 2006, ini ada penurunan yang signifikan dari lingkar perut saya yang awalnya tanggal 13 Juli 2026 itu 117 cm. Ini pada 18 Agustus 2026 menjadi 101 cm. Dan untuk berat badannya ini saya turunnya waktu waktu tanggal 18 Agustus ya. Ini turunnya sekitar 3 kilo, hanya 3 kilo. Tapi lingkar perut saya itu turun sekitar 15 cm, 16 cm, maaf. Dan di sini yang membuat saya senang itu sebenarnya pada gula darah puasa saya yang pada tanggal 13 Juli 2026 gula darah puasa saya 176. Di sini pada tanggal 18 Agustus 2026 gula darah puasa saya menjadi 120. Jadi ini efek dari penurunan lingkar perut itu. Jadi memang di sini untuk lingkar perut yang besar ya, ini memang salah satu penyebab dari orang terkena diabetes, darah tinggi, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Makanya kan di sini saya selalu berusaha bagaimana caranya agar lingkar perut saya itu bisa mencapai ya 80 cm, kalau bisa di bawah 80 cm. Karena kan untuk lingkar perut wanita Asia
yang ideal itu harus maksimal ya, maksimal 80 cm. Kalau di sini pingin sehat. Dan ini untuk Black Singer, ini memang sangat membantu saya untuk meningkatkan metabolisme ya. Dan saya memang semenjak saya divonis kena diabetes, itu saya berusaha menurunkan lingkar perut dengan ya menjaga pola makan, kemudian olahraga rutin seminggu 3 kali, angkat beban ya, menggunakan barbel itu 5 kilo kanan kiri, jadi total ada 10 kilo. Dan ya dengan saya mengonsumsi Black Singer ini ada perubahan yang signifikan dari lingkar perut saya. Ini kalau kita lihat di sini, pada tanggal 13 Juli, lingkar perut 117 dengan BB 83,90 kilo. Kemudian 21 Juli, lingkar perut turun 111 cm dengan BB 82. Terus tanggal 28 Juli 2026, lingkar perut 105 cm, BB 81,40 kilo. Lalu tanggal 9 Agustus, lingkar perut 102 cm dengan berat badan 80,85 kilo. Dan tanggal 18 Agustus 2026, lingkar perut 101 cm dengan BB 81,55 kilo. Dan untuk saat ini saya masih mengonsumsi Black Singer, sudah masuk ke botol kedua, dan tetap saya mengonsumsinya itu di pagi hari setelah sholat subuh. Itu langsung 2 tablet. Dan ini memang parameter kualitatif ya yang saya rasakan. Selama saya mengonsumsi Black Singer itu saya tidak perlu minum kopi lagi. Itu biasanya saya tuh kalau habis sholat subuh saya harus minum kopi lagi biar tidak tidur lagi. Karena kan bagaimanapun juga kalau yang saya ketahui dari beberapa literatur itu kalau habis sholat subuh kan kita tidak boleh tidur lagi. Ini karena untuk menjaga kesehatan di jangka panjang. Dan ini yang saya usahakan selama ini, biar nggak tidur lagi tuh biasanya minum kopi. Namun setelah saya mengenal Black Singer ini, saya tidak perlu minum kopi lagi karena sudah tidak ngantuk. Dan ini saya merasa lebih bertenaga. Dalam artian saya tidak lemas, tidak mudah capek, dan tidak mudah haus. Ini yang saya sukai. Karena selama ini yang dulu ya, itu saya ya itu mudah sekali haus. Dan ini mungkin karena juga darah gula darah saya yang tinggi atau bisa juga disebabkan karena saya minum beberapa merek itu obat pelangsing. Efeknya memang itu saya mudah haus. Makanya saya dengan saya coba minum Black Singer ini yang saya merasa nggak mudah haus itu saya sangat senang sekali. Soalnya kan di sini berarti saya untuk minumnya itu bisa mengatur kebutuhan saya. Sehari semalam saya berusaha minum lebih dari 3 liter ya. Ini karena ini kan sesuai dengan apa yang disarankan oleh dokter. Kemudian di sini yang juga merupakan parameter kualitatif saya, itu saya tidurnya lebih nyenyak. Jadi apalagi ditambah dengan saya biasanya tuh kalau tidak bisa tidur itu menggunakan oil lavender ya. Itu oil lavender kan saya saya taruh di apa tengkuk saya itu bikin saya ngantuk dan tidur nyenyak. Dan di sini untuk selama saya mengonsumsi Black Singer ini saya tidak perlu apa tuh namanya menggunakan oil lavender. Tetapi di sini kalau ya memang saya membutuhkan tidur yang lebih nyenyak, memang ya saya tambahi lagi dengan oil lavender. Dan juga untuk Joint Essential itu saya mengonsumsi itu kalau saya sangat capek sekali baru saya mengonsumsi dan ini ya memang memberikan efek yang baik bagi diri saya dalam artian kehidupan saya lebih lebih bermakna.
dan lebih apa itu namanya lebih bermanfaat kemudian lebih produktif itu nih. Mungkin di sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Ibu Feti. Tunggu sebentar ya, saya akan tambahkan saya. Lalu Kakak Nendi juga. Oke, dua pembicaranya sudah hadir kembali bersama dengan teman-teman di sini. Gimana teman-teman untuk apa yang sudah diceritakan oleh Ibu Feti dan juga Kakak Nendi? Menurut kamu bermanfaat dan menginspirasi kah? Atau ada yang mau komen bagaimana? Saya tunggu ya, supaya Bu Feti dan Kakak Nendi dapat juga nih feedback dari teman-teman semuanya di sini. Dan saya juga dapat feedback juga untuk training-trainingnya yang living, untuk testimoninya yang living, seperti apa baiknya gitu. Saya tunggu ya komennya ya. Sambil menunggu komen nih ada yang bertanya sebenarnya tadi udah kita jawab dari Kakak Vanessa. Benar Kakak Vanessa memang di label itu tulisannya tetap 2 tablet, 1 kali minum 2 kapsul, 2 tablet per hari. Tapi berdasarkan pengalaman Kakak Nendi, ini pengalaman pribadi ya, beliau minumnya 4 tablet dan 2 kali dua pagi 2 malam atau gimana Kakak Nendi? Kalau Iya, 2 hari minum di pagi hari. Sorry, 2 tablet di pagi hari pada saat perut kosong, terus juga 2 tablet sebelum tidur malam. Oke, kalau kamu ada permasalahan dengan perut yang sensitif, minumnya setelah makan ya. Memang ada penelitian, ada yang Ya. meneliti meminumnya sampai 10 tablet, tapi dalam waktu 4 bulan itu masih aman menurut penelitian. Jadi kalau lebih dari 4 bulan saya tidak bisa jawab, tapi kalau dalam waktu 4 bulan ada yang minum sampai 10 tablet itu masih aman penelitiannya gitu ya. Lalu tadi saya lihat ada Kakak Sonia. Kak, ada ide nggak nih dari Kakak Sonia? Jadi untuk teman-teman yang kurus, kolesterol gula darah masih agak tinggi, dia masih ragu, gimana ya? Pernah ada pengalaman nggak Kakak Nendi atau Kakak Feti untuk orang-orang yang skinny fat nih? Kalau dari aku Kalau sendiri sih nggak ada salahnya untuk coba minum black ginger ya, untuk Hmm. teman-teman yang mungkin berat badannya ideal atau cenderung kurus, tapi ternyata kondisi metaboliknya itu profilnya gula darah tinggi, kolesterol tinggi. Justru dengan minum black ginger mungkin akan terbantu ya untuk menurunkan kadar gula darah karena ada kandungan mulberry ekstraknya. Terus juga untuk kolesterolnya karena memang fokusnya ke penurunan visceral fat yang otomatis Visceral juga fat akan iya mengatur kadar kolesterolnya. gitu. Nah, memang berdasarkan hasil penelitian juga teman-teman, nanti saya coba share sebentar kalau saya masih ada sharingnya. Sudah ada juga yang menggunakan black ginger PMF ini, tapi beliau memang profil lemaknya masih oke gitu, masih kurus bukan? Jadi dia masih langsing, masih ideal gitu ya. Apakah black ginger PMF akan menurunkan lagi lemaknya? Enggak, karena memang dia sudah tidak ada yang harus diturunkan gitu ya. Tapi black ginger PMF masih tetap bagus juga karena kan dia ada turmericnya untuk antiinflamasinya. Jadi masih ada antioksidannya di sana yang memang tetap baik. Jadi maksudnya black ginger PMF ini pinter sekali sih. Kalau memang sudah tidak ada lemak yang harus diturunkan, ya nggak apa-apa. Dia tidak akan menyasar ke sana gitu ya. Nanti saya coba sekalian sambil carikan materinya, tapi ini masih oke kalau kamu memang menyasarnya ke arahnya yang tadi metabolic syndrome-nya. Tapi ingat ya, diiringi dengan makan yang baik dan benar, diiringi dengan tidur, diiringi dengan olahraga yang benar, sehingga black ginger PMF yang sudah memang obat bahan alami ini bisa lebih baik dan lebih maksimal fungsinya dengan dibarengi gaya hidup sehat yang tetap baik gitu ya. Oke, Kakak Sofi dan untuk Kakak Linda, untuk usia yang sudah 90 tahun, kondisi diabetes, sudah memakai suntik insulin juga mungkin boleh konsultasi ke dokter terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi produk ini. Ya, oke, Kakak Vanessa tiap habis minum black ginger emang ya sih kalau olahraga tuh gobios banget sih. Keringetnya luar biasa. Kalau bener gak sih Kakak Nendi dan Bu Feti? iya, memang untuk Benar. black singer ini memperbaiki metabolisme tubuh. Dan kalau untuk seperti saya yang usia 47, di mana metabolisme itu sudah berkurang, dan ini blood singer ini membantu memperbaikinya. Jadi untuk olahraga itu lebih enak
keluar keringatnya itu lebih ya lebih banyak lah, Ya, sama lebih ke nih kakak tenaga. Nendi punya pengalaman juga nggak kalau olahraga sebelum olahraga minum black ginger? Iya, jadi kalau aku kan minumnya pagi tuh sebelum sarapan ya, dan biasanya aku olahraganya juga pagi gitu mostly. Hmm. Nah, ketika olahraga itu apa ya, yang aku rasain tuh kayak badan tuh ngerasa lebih panas aja gitu, kayak lebih sumuk dari biasanya, terus juga keringet juga lebih banyak dari biasanya, itu sih yang aku rasain. Oke, kalau saya sendiri memang sebelum olahraga pasti minum Black Ginger PMF dulu. Kalau teman-teman yang punya olahraganya adalah raket, baik itu padel, baik itu tenis, baik itu badminton, baik itu apalagi olahraga raket ya, padel, tenis, badminton. Kok aku nggak ngeh yang tenis meja atau tenis lapangan apa namanya? Kok jadi lupa ya, aku yang nggak recall ya. Nah, itu membuat grip kamu tuh makin kuat gitu. Cobain sendiri karena banyak yang sudah mencoba hand gripnya itu kuat sekali untuk teman-teman yang berolahraga raket. Jadi ini sangat bermanfaat untuk kita-kita yang memang berolahraga raket. Selain dia memang lebih sumuk gitu ya, katakan ini pembakarannya lebih oke, tapi hand grip kamu jauh lebih kuat memang untuk Black Ginger PMF ini dan ini berdasarkan hasil penelitian juga. Untuk Kakak Ardiani yang bertanya, boleh untuk ibu menyusui atau tidak? Jadi Kakak Ardiani, produk ini memang belum pernah dicoba dan belum pernah diteliti kepada ibu hamil dan ibu menyusui gitu ya. Jadi secara penelitian kami tidak bisa jawab karena belum ada penelitiannya kepada ibu hamil dan menyusui. Tapi anyhow, ibu bisa berkonsultasi dulu kepada dokter terkait sebelum mengkonsumsi produk ini gitu ya. Bu Feti ada yang nanya kepada Bu Feti, olahraga yang dilakukan apa saja, Bu? Kalau untuk saya olahraganya itu lebih fokus ke angkat beban. Karena kan Hmm, di sini dari saran dokter saya harus berusaha menaikkan massa otot, dan mm-mm. untuk menaikkan massa otot itu yaitu olahraga angkat beban, entah itu menggunakan barbel atau menggunakan badan sendiri, misalnya dengan squat atau plank. Hmm. Lebih fokus ke Seminggu situ saya. bisa Satu bisa berapa kali, Bu? minggu saya usahakan minimal 3 kali, tetapi kalau misalnya ada kesempatan itu saya usahakan setiap hari. Toh kan Oke. olahraganya hanya 30 menit Oh sebenarnya. iya betul. Kakak Nendi juga ya, umumnya kan memang 150 menit per minggu. Kalau Kakak Nendi bagi 5 jadi per olahraga. 30 menit satu kali sesinya. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir, oh olahraganya berat banget nggak sih? Coba ditanya Kakak Nendi dan Ibu Feti, olahraganya berat banget nggak sih, Kak? Enggak sih, Enggak, cuma kalau 30 menit. iya cuma 30 menit. Jadi nggak usah dipikirin apakah olahraga berat banget gitu ya teman-temannya. Tapi memang sebaiknya diiringi dengan olahraga karena itu memang yang penting untuk kesehatan gitu ya. Dan memang minimal 150 menit per minggu kalau dibagi 5 kali kayak tadi Kakak Nendi cukup 30 menit per hari itu juga sudah cukup. Kalau kayak Bu Feti tadi juga Bu Feti lebih ke arah angkat beban, lebih ke arah beban ya Bu Feti ya. Oke, Iya, baiklah. soalnya Teman gini, saya kan tempat kerja saya tuh ada di lantai 3. Jadi Mm-mm. sudah cukup ya, naik turun tangganya. Tiap hari udah naik turun tangga ya Bu Feti Iya, ya. di lantai 3 kan. Jadi kayaknya itu juga udah termasuk berolahraga juga tuh Bu Feti. Iya. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya kah kepada Ibu Feti dan Kakak Nendi? Saya masih persilahkan, mumpung berdua masih ada di sini. Kalau ada yang masih mau bertanya, silahkan. Adakah? Bu Lisa, sorry, itu kayaknya di kolom pertanyaan ada yang nanya minum 4 tablet ada efek sampingnya nggak gitu. Oh, tadi kan saya sudah jawab berdasarkan Hmm. penelitian kalau itu sampai 10 tapi dalam waktu 4 bulan itu masih aman. Nggak Tapi ada ya. masih dalam waktu 4 bulan ya. Kalau di luar 4 bulan saya nggak bisa jawab gitu karena penelitiannya hanya sampai 4 bulan saja. Oke, masih ada yang mau bertanya kah teman-teman semua? Ada? Oke, kalau memang, Ini oke, untuk kalau makanan memang, ya. kenapa Bu Feti? Ada yang tanya masalah Oh, makanan, iya Kak Bu Lisa. Feti, makanannya gimana? Kalau saya itu lebih banyak makan sayurnya sama Hmm? protein. Kalau Mm-mm. untuk karbo itu memang saya berusaha menghindari.
Kalau karbo berusaha dikurangi ya Bu Feti Iya, ya. iya. Cuman masalahnya ya sampai saat ini saya masih belum benar-benar meninggalkan itu gorengan. Masih tergoda ya. Padahal itu harusnya stop sudah. Harusnya padahal sebaiknya ya Bu Feti ya di stop juga ya Bu Feti ya. Jadi Oh, untuk mengakalinya yaitu banyak makan sayurnya itu. Karena kan dengan makan sayur itu juga dapat mengeblok gula darah juga kan, betul. menormalkan. Fibernya itu yang akan ada di sana. Oke, terima kasih ya Bu Feti. Lalu, ya benar masih makan gorengan bisa turunnya sampai 15 cm loh. Emang oke banget sih produk yang satu ini. Kakak Gabriel Audrey, untuk orang tua apakah boleh minum Black Ginger PMF bersama dengan obat diabetes mellitus dan hipertensi? Kalau untuk ini, saya kembali sarankan lebih baik konsultasi dulu dengan dokter terkait ya kakak ya sebelum mengkonsumsi produk ini. Itu akan jauh lebih aman sekali. Oke, masih adakah saya ingin bertanya kepada teman-teman? Masih adakah yang ingin bertanya? Ada satu yang belum dijawab itu Bu Nah nih, Lisa. Tanya ke saya oh, untuk ke IF. kakak Nendi. Jendela makannya dibuka. Ya. Oke, jendela makannya Jendela dibuka makan dengan itu apa? Black gingernya ak- kapan, kakak Nendi? jadi aku tuh kan puasanya 14 banding 8 ya. Jadi 14 jam itu puasa, Mm-mm. 8 jam jam jendela makan. Jadi jendela Mm-mm. makannya itu aku buka ketika jam 12 siang, berakhir sampai maksimal jam 8 malam itu udah harus selesai, nggak boleh makan Mm-mm. lagi. Nah, untuk membuka jendela makan itu, aku buka langsung dengan complete meal. Jadi Mm. lengkap, ada nasinya, ada Mm. karbohidrat, ada sayuran, terus Mm. juga protein. Nah, biasanya porsi nasinya itu maksimal hanya 3 sampai 4 sendok makan aja, atau Mm. maksimal sekitar 50 sampai 80 gram nasi. Terus juga proteinnya aku kasih double porsi dari porsi makan aku yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi kalau bisa ada protein nabati atau protein hewaninya itu double gitu. Terus juga sayurannya juga aku double porsi dari porsi biasanya. Jadi kenyang, perut kita kenyang itu dengan memperbanyak protein dan serat dari sayuran. Terus Mm. juga di sela-sela jendela makan itu sore itu palingan aku nyemil buah ataupun aku nyemil beli es kelapa tawar gitu ya, es kelapa muda Oke. tawar. Terus Nggak pakai gula juga maksudnya ya, es kelapa iya, tawar ya? nggak pakai gula. Soalnya Jadi adanya selain teh tawar, es teh tawar. Kamu es kelapa tawar tuh apa ya? Maksudnya oh air iya, kelapa sorry. tanpa gula. Iya, air kelapa tanpa gula maksudnya. Terus juga menutup jendela makannya itu sebisa mungkin nggak lebih dari jam 7 atau jam 8 malam. Itu Mm-mm. juga dengan complete meal. Itu Mm-mm. sih. Terus juga minum black gingernya pagi dan malam. Karena aku dosisnya 4 tablet sehari. Jadi pagi 2 tablet saat perut kosong. Dan malamnya waktu mau tidur 2 tablet juga. Oke, 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 oke. Oke. Nah, tadi ada pertanyaan yang mengenai bagaimana dengan skinny fat gitu. Saya share sebentar ya teman-teman ya supaya agak jelas nih di sini nih. Oke, bisa melihat slide ini dengan jelas nggak ya kakak-kakak semuanya? Kakak Nendi udah bisa melihat slide dengan jelas nggak ya? Jelas, Belisa? Jelas Jelas. ya. Saya share sebentar aja yang mengenai tadi gimana dengan orang-orang yang sudah langsing, tapi kemudian ternyata ada permasalahan juga gitu ya. Jadi teman-teman boleh lihat di sini, ini adalah peserta yang dilakukanlah penelitian menggunakan Black Ginger PMF. Di kolom B, ini kelompok peserta dengan presentasi lemaknya tinggi. Sehingga orang yang presentasi lemaknya tinggi, eh, expenditure penggunaan energinya akan jauh lebih besar. Tapi di grafik C ini orang yang sudah apa namanya yang presentase lemaknya tuh rendah. Jadi dengan demikian teman-teman, kalau teman-teman boleh mengambil kesimpulan bahwa orang yang memang memiliki presentase lemak tinggi itu akan membantu sekali Black Ginger PMF untuk membakar lemaknya. Tapi kalau memang pada dasarnya presentase lemaknya tubuhnya udah rendah, tubuhnya nggak akan dibakar lagi lemaknya karena memang sudah tidak ada yang mau dibakar gitu ya oleh Black Ginger PMF gitu ya. Nah, sedemikian pintarnya Black Ginger PMF, dia hanya akan membakar lemak untuk yang lemaknya berlebih, bukan untuk yang lemaknya udah tidak berlebih lagi. Ini adalah penelitiannya. Nah, namun memang sehubungan dengan body mass apa namanya
sehubungan dengan penyakit-penyakit metabolik sindrom, baik itu metabolik sindromnya adalah kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi, lingkar perutnya besar, lalu kemudian tekanan darah dan kemudian ada dengan gula darah juga ya. Jadi kalau dilihat di sini semakin bertambahnya usia, ini semakin bertambahnya usia nih teman-teman. Biasanya BMR itu apa penyakit-penyakit metabolik sindrom itu resikonya akan bertambah gitu. Nah, tapi bisa bisa banget Black Ginger PMF ini akan membantu supaya resikonya menurun karena yang tadi itu dia membantu sekali dengan pembakaran lemak, dia akan membantu supaya penyerapan gula di intestin atau di usus halus terhambat dan turmeriknya itu membantu supaya antioksidan ini memperbaiki inflamasi yang ada di dalam tubuh sehingga tubuh kita bisa berfungsi dengan normal. Makanya di sini saya tulis Black Ginger PMF itu membantu mendukung metabolisme lemak sehingga tubuh lebih efisien memanfaatkan lemak sebagai energi. Jadi jangan sampai kita-kita ini nggak sadar bahwa metabolic syndrome ini mengintip di ujung ketika kita tidak menyadari betapa banyak lemak yang sebenarnya mulai menumpuk perlahan-perlahan akhirnya bertambahlah resiko ketika kita bertambah usia. Ini harus hati-hati. Jadi, mari sama-sama hati-hati untuk fat loss dan bukan hanya weight loss. Makasih ya, saya cuma share sedikit doang. Nah, ini kalau skinny fat apa nggak makin kurus? Nih, barusan udah saya jelasin ya Kakak Fendi ya. Penelitiannya sudah ada untuk Black Ginger PMF, sudah saya jelaskan. Oke, yang mengubah otot meningkat itu kalau kita juga ditambah dengan olahraga ya Kakak Fendi ya. Ini barusan saya sudah, semoga cukup jelas ya Kakak Fendi ya penjelasan saya dengan penelitian yang sudah dilakukan. eh Kalau dengan minum Black Ginger PMF tadi juga Kakak Nendi, gimana pengalamannya dengan laparnya? Nggak gampang craving gitu ya. Jadi lebih mudah terkontrol gitu nafsu makannya. Jadi sebelumnya itu saya cenderung suka ini cemilan sebenarnya bukan yang manis, lebih suka cemilan atau kudapan yang gurih-gurih asin itu ya, kayak keripik, terus gorengan segala macam. Sekarang udah eh, frekuensi atau keinginan untuk pengen nyemil, terutama nyemil ya, itu udah nggak ada sama sekali sih, hampir hampir nggak ada. Jadi udah cukup kenyang dengan pola makan yang saya terapkan gitu. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, kayaknya semua pertanyaan sudah terjawab ya, udah ada di sini ya. Oke, Kakak Vanessa nih pengalaman Kakak atau gimana? Untuk Oma 75 tahun, jarinya sering ngilu, hasil darah katanya bagus. Maksudnya bagaimana Kakak Vanessa ini mau bertanya atau sudah minum Black Ginger PMF atau jadi gimana Kakak Vanessa maksudnya? Boleh saya tahu lebih lanjut? Oh oke, kalau memang untuk kondisi-kondisi tertentu, memang baiknya kakak, karena Black Ginger PMF ini lebih ke arah pembakaran lemak dan menghambat penyerapan gula di intestin gitu ya. Itu yang lebih ke arah sana. Betul turmericnya ada di sana dan betul turmeric ini membantu sekali untuk antioksidan supaya inflamasinya terbantu di sana. Nah, kalau memang ada kondisi khusus, lebih baik. Oke. Oke, jadi nanti kakak bisa kondisi khusus ini boleh bertanya dulu kepada dokter terkait untuk bisa lebih aman dan lebih lebih nyaman penggunaannya nantinya gitu ya. Oke, baik teman-teman semuanya, sepertinya noted. Terima kasih Kakak Vanessa. Oke, kalau begitu teman-teman, sepertinya tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab semuanya. Kakak Stephanie, oil yang digunakan Kakak Nendi itu sesuai tadi Kakak Nendi cerita memang bisa dihirup atau bisa juga dioles. Untuk oil yang berlabel putih boleh dikonsumsi, gitu ya. Nah, itu sesuai dengan peraturan kita yang memang untuk aromaterapinya. Kalau Kakak Stephanie ingin lebih lanjut, boleh langsung DM Kakak Nendi, Bu Stephanie. Ya, oke. Terima kasih Bu Stephanie untuk pertanyaannya. Baik, teman-teman semuanya, kalau sebelum saya akhiri, saya boleh bertanya untuk Kakak Feti, Kakak Nendi, dan untuk saya sendiri juga. Menurut kamu, 1 sampai 10, gimana sharing Kakak Feti dan Kakak Nendi di pagi hari ini? 1 tidak bermanfaat, 10 sangat bermanfaat dan sangat menginspirasi.
Boleh ditulis di kolom chatnya sebelum kita akan mengakhiri ini. Wah, terima kasih semuanya untuk responnya. Hai Kakak Heidi, apa kabar kamu? Hai Mas Adit, Kakak Fendi. Terima kasih semuanya. Wow, banyak ya yang memberikan respon. Terima kasih banyak. Kakak Feti ada pesan-pesan kah sebelum kita mengakhiri sesi ini? Iya, gini, kalau pesan dari saya itu kita harus menjaga lingkar perut kita. Jadi diusahakan maksimal 80 cm karena kalau sudah wis lebih dari 80 cm itu mau mengecilkan agak susah. Tetapi ya di sini memang alhamdulillah ada Black Singer ya. Ini sangat membantu sekali untuk mengurangi lingkar perut kita. Tetapi memang ya juga dibarengi dengan pola makan, memperbanyak sayur dan menghindari makanan olahan, banyak minum air putih dan tidur malam yang cukup minimal 6 jam diusahakan. Gitu. Dan Terima kalau misalnya kasih. iya kalau susah tidur bisa ditambah dengan oil lavender. Itu yang saya lakukan selama ini dan alhamdulillah ya memang benar-benar manjur. Itu dari Kakak saya. Nendi? Terima kasih. Kalau saya sih cuman berpesan sebelum memulai fat loss dengan black ginger, teman-teman ingat ya, mindsetnya tuh harus dibenerin dulu. Tujuannya apa dan kedepannya tuh mau kayak gimana gitu. Terus setelah itu please be konsisten gitu. Jadi kita harus komitmen dengan apa yang kita jalani, kita nikmati gitu ya. Terus jangan stres gitu selama proses fat loss. Itu aja sih. Harus dinikmatin ya guys ya, nggak boleh stres-stres ya. Bu Feti kan masih tetap masih tetap kan? Ibu masih menggunakan obat dokter, tetap DM Ya, dan tetap. apa tadi? Dan obat tensinya ya? Sama darah tinggi, ya. Soalnya ya memang saya kan masih masuk di prediabetes sekarang. Mm-mm, Jadi mm-mm. kalau tapi ya alhamdulillah untuk obatnya sudah dikurangi. Oke. Dulu Itu saya yang mengurangi 3 kali, dokter kah? sekarang 1 kali. Dokter, Itu yang mengurangi dosis obatnya dokter atau gimana Bu Feti? dokter, dokter. Jadi Bu Feti juga sudah, maksudnya sudah cerita juga kah ke dokter Ibu menggunakan Black Ginger PMF ini juga? Sudah, Oh, iya jadi sudah. tanggapan dokternya Iya, gimana, Bu? nggak ada masalah. Yang penting reaksi tubuh saya itu nggak ada masalah. Mm-mm. Kan dilihat waktu sama dokter selama kurang lebih 10 hari ya. Mm-mm. Apakah ada reaksi atau enggak. Maksud saya itu, maksud dokter apakah ada reaksi negatif atau tidak. Dan yang saya rasakan tidak ada reaksi negatif, jadi bisa diteruskan. Tuh. Apalagi kan Mm. dengan melihat lingkar perut saya semakin lama ya semakin menyusut. Sekarang kan sudah 100 cm itu. Oke, jadi memang Hmm. seizin dokter juga Ibu Feti mengkonsumsi Black Ginger PMF bersama dengan obat tensi dan obat DM-nya. Di cara minumnya dokter juga yang mengawasi sehingga sudah dikurangi dosisnya ya, Bu Feti ya? Iya. Wah, Sekarang satu senang. kali. Oh, sekarang satu kali untuk DM atau untuk tensi atau dua-duanya? DM sama ya dua-duanya. Ini dokter yang mengurangi juga. Iya. Wah, Saya senang. nggak berani. Saya nggak berani Iya. kalau mengurangi sendiri. Soalnya dulu pernah saya mengurangi sendiri. Itu akibatnya gula darah saya tambah naik. Saya kapok. Makanya kalau ada apa-apa ya Senang. saya ngomong ke dokter gitu. Jadi apa yang Bu Feti alami ini baik sekali ya teman-temannya untuk kita sama-sama juga hati-hati, tetap dalam kondisi yang baik, tetap dengan konsultasi dengan dokter. Ketika dokter sudah melihat memang tidak ada efek yang terjadi pada Ibu Feti yang tidak diharapkan, Ya, kemudian dosisnya juga diturunin. Jadi semua tetap dalam pengawasan dokter yang baik. Ini baik sekali pengalaman yang sudah dialami oleh Bu Feti dan senang sekali untuk Ibu Feti bisa membantu juga kondisi DM dan kondisi tensinya. Terima kasih ceritanya Bu Feti. Terima kasih ceritanya Kakak Nendi. Terima kasih semua teman-teman yang sudah mendengarkan. Kiranya boleh menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, salam sehat dari kita semua. Dah. Ya, makasih teman-teman. terima kasih.